Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita perkuat kesyukuran kita perdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan bersama, yang telah kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang pada masa pandemi seperti ini menjadi suatu hal yang sangat mahal. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan seluruh kaum muslimin, saudara kita seiman, seakidah, saudara kita setanah air, diberi kesehatan, dan bagi yang sakit segera Allah sembuhkan. Dan mudah-mudahan kita yang sehat senantiasa berusaha menjaga amanah kesehatan ini dengan baik, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, ya, selalu mencuci tangan kita dengan air sabun, mengurangi mobilitas, ya, menjaga jarak dan lain sebagainya, karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa menjaganya demi kesehatan kita pribadi dan juga demi kesehatan saudara kita yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kemudian kenikmatan yang luar biasa yang malam hari ini kita rasakan adalah nikmat bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu fi baitin min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan
majelis-majelis ilmu seperti ini, apalagi ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, haffathumul malaikah, akan dinaungi sayap-sayap malaikat. Mereka akan mendoakan kita terus. Mereka akan ridho dan memintakan ampun kepada kita, ya, atas kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan majelis yang mulia ini. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, bagaimana turun kepada majelis-majelis ilmu seperti ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan di antara cara mensyukurinya adalah bagaimana kenikmatan-kenikmatan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri kenikmatan itu, ya, kenikmatan apapun itu, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat harta, ya, la azidannakum, maka pasti akan kami tambahkan. Allah menggunakan dua perangkat taukid di sini, yaitu lamut taukid dan nunut taukid. Wala in kafartum, akan tapi ketika kita ingkar, ya, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang ada ini bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesia-siaan, dalam kemubaziran, bahkan mungkin dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih, ya. Dan adabun syadid di sini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya sekedar adabun syadid, adab yang pedih nanti di akhirat, ya, tetapi wa min tilkal adab, ya, bagian dari adab tersebut adalah zawalu tilkan ni'am, akan diambilnya atau akan dihilangkannya kenikmatan tersebut. Ya, ini yang harus kita waspadai. Orang kadang kalau ditakut-takuti dengan adzabun syadid di akhirat nanti, ada yang takut, ada yang enggak, gitu. Jadi manusia itu di antara tabiatnya itu mustajil, ya, buru-buru, kesusu. Jadi nek ora saiki yo, ya ora, gitu ya. Kalau enggak di depan matanya yo ra percaya, ya. Kalau masih nanti wes pikir keri, gitu ya. Maka yang harus kita perhatikan di antara adab syadid di sini adalah zawalu tilkan ni'am. Kenikmatan yang sekarang ada ini bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja, dan itu bagian dari adabun syadid. Ya. Ini waqfil arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada majelis yang kemarin kita sudah menyampaikan tafsir surah As-Saffat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, telah berjanji dengan tiga hal, yaitu was-saffati saffat, demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf, ya. Kemudian juga rombongan malaikat yang menahan atau mencegah
yaitu mencegah, menahan, menarik awan. Kemudian rombongan malaikat yang membacakan dzikra, baik itu bermakna zikir atau bermakna Al-Qur'anul Karim. Fattaliyati dzikra. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dari ayat yang keempat sampai paling tidak ayat yang ke-10 insyaallah. Tafadhal, bisa dibaca salah satu dari pakai ini Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anil Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 hal yang kemarin sudah kita jelaskan satu persatu dan juga sudah kita jelaskan beberapa fawaid tarbawiyah yang bisa kita ambil dari sumpah tersebut ya. Pada ayat yang keempat inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isi sumpahnya, yaitu ini termasuk dalam apa? Al-muqsam alaih. Jadi al-qasam atau sumpah itu paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama adalah adatul qasam, alat untuk bersumpah ya. Alat untuk bersumpah, kata-kata yang digunakan untuk bersumpah. Kemarin sudah kita jelaskan ada yang sering dipakai apa? Wallahi, tallahi, billahi, yaitu pakai wa ya, ta sama bi ya. Kalau kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Boleh dengan lafzul jalalah yang sudah biasa kita pakai yaitu wallahi ya. Boleh juga dengan nama-nama Allah yang lain ya, warabbil Ka'bah misalnya ya. Kalau dulu kan
Orang-orang jahiliyah sering bersumpah dengan Ka'bah, wal Ka'bah. Tapi kemudian diperbaiki, jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dengan sesuatu yang mulia yaitu Ka'bah. Ya. Tapi bisa ditambahkan dengan warabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Begitu juga sering kita dengarkan ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu ketoknya mantep gitu ya, nggak puas cuma demi Allah, pakai demi Rasulullah. Itu nggak benar, itu nggak benar. Jadi sumpah itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mulia, jelas kemuliaannya, kita mengakuinya. Tapi kalau untuk bersumpah, ya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kemudian kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk bagian dari tindakan kesyirikan. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan itu syirik asghar atau syirik kecil, ya. Tapi kalau itu berisi ta'zim, ya itu bisa sampai kepada ya syirik yang besar. Ya. Ini bahaya. Jadi harus hati-hati. Ya, meskipun ketika ada saudara kita yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, maksudnya tentu bukan ya menyamakan Allah dengan Rasulullah, tentu tidak. Ya, tentu maksudnya adalah menghormati, tetapi bagian dari kehati-hatian kita, ya bahkan ini adalah sesuatu yang sudah mansus, dalil-dalilnya banyak tentang hal ini, maka bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebagai hamba. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, bebas pakai apa saja. Dan ingat, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya itu berarti adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang azim, yang harus kita gali apa keistimewaannya, apa keagungannya. Jadi tadi ada adatul qasam, kemudian ada al-muqsam bihi, ya. Yang disumpahkan dengannya itu apa? Yang sering dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan berbagai hal, ya. Wan najmi idza hawa, ya. Kemudian wal laili idza yaghsha, wad duha, wat tin, waz zaitun, wal asri, ya, wasyamsi, dengan berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah al-muqsam bihi, yang Allah bersumpah dengannya, ya. Nah, kemudian pada ayat yang keempat ini adalah al-muqsam alaihi, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atasnya ini apa? Ini yang paling penting. Jadi ini bagian dari sumpah yang paling penting. Itu adalah konten dari sumpahnya itu apa? Isi dari sumpahnya itu apa? Ya. Adatul qasam jelas, al-muqsam bihi jelas. Dan biasanya al-muqsam bihi itu adalah sesuatu yang penting juga, yang istimewa. Karena nggak mungkin Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang tidak bernilai. Tapi ada yang lebih penting yang harus kita perhatikan sebagai seorang hamba adalah al-muqsam alaihi. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampai harus bersumpah untuk menyatakan statement itu, yaitu apa? Inna ilahakum lawahid, ya. Inna ilahakum lawahid. Inna, sesungguhnya,
ilahakum, ya, sesembahanmu, ya, ilahmu, lawahid, sungguh hanya satu, ya, sungguh satu. Ya. Jadi ini ada dua taukid juga, penekanan, ada nunut taukid, ada inna, ya, ada inna, ini ada taukid juga. Kemudian ada lamut taukid, lawahid, awalnya sudah pakai inna, di akhirnya masih ditambahkan lamut taukid, ya, di akhirnya masih ditambahkan lamut taukid. Jadi ini sesuatu yang Allah tekankan sekali, penegasan, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang kalian sembah itu hanya satu, ya. Sesungguhnya ilah kalian itu hanya satu, ya. Ini ikhwah filah arsyadakumullah yang penting untuk kita perhatikan bersama, ya. Statement yang sering disebut juga dengan jawabul qasam, jawaban dari sumpah, ya. Ada jawabul qasam, ada jawabus syarat, ya. Dan ini adalah jawabul qasam, jawaban dari sumpahnya itu, ya. Yang paling penting dari sebuah qasam, dari sumpah ini adalah jawabnya ini, inna ilahakum lawahid. Kalau kita perhatikan dari tafsir-tafsir yang ada seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi atau Al-Baghawi dalam tafsirnya, ya, ini disebabkan annal kuffar bi Makkah, ya, qalu, ayat ini turun disebabkan karena orang-orang kafir ketika itu di Mekah, mereka mengatakan apa? Ya, aja'ala alihata ilahan wahidan. Ya, apakah dia menjadikan sesembahan itu hanya sesembahan yang satu? Ya, wa kaifa yasa'u hadzal khalq? Bagaimana sesembahan yang satu ini cukup bagi seluruh ciptaan ini yang begitu banyak? Itu logika orang-orang kafir Mekah ketika itu. Ya, dia mempertanyakan Rasulullah SAW yang menjadikan atau menegaskan atau menyampaikan bahwasanya Rabb itu, ya, sesembahan yang berhak disembah itu cuma satu, ya. Kemudian dibantah oleh orang-orang kufar di Mekah ketika itu, bagaimana Muhammad menjadikan sesembahan cuma satu, ini nggak cukup, gitu ya. Gimana yang satu itu bisa menciptakan sekian besar alam semesta? Bagaimana yang satu ini bisa mengurusi sekian besar alam semesta? Bisa memberi rizki, bisa begini, bisa begitu. Ya, nggak cukup, kata mereka. Fanazalat hadhil ayah, maka kemudian turunlah ayat ini, penegasan inna ilahakum lawahid. Ya, ini adalah apa yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ya, wallahu alam. Ya, apakah memang ada sababun nuzul khas tentang ayat ini, karena sebagian mufassir yang lain tidak menyebutkannya. Ya, tapi ala kulli hal ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang berhak disembah itu cuma satu. Ya. Jawaban dari pertanyaan orang-orang kafir Mekah ketika itu yang mempertanyakan dengan logika mereka, bagaimana alam semesta ini cukup, ya.
Ini logika-logika orang-orang musyrik ini seperti ini. Maka mereka buat itu sesembahan khusus. Ya, ada apa? Lata, ada Uzza. Ya, kemudian ada kalau musyrikin yang lain ada dewa ini, dewa itu. Ya. Jadi nggak cukup kalau cuma satu. Gitu. Ini ketika sesembahan mengarang-arang apa? Ketika penyembah mengarang-arang apa yang ingin disembah, dia pakai logikanya sendiri. Ya. Maka ditegaskan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ilahakum lawahid. Ya. Kemudian ikhwafillah arsyadakumullah, dalam penegasan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat ini ada satu faidah tarbawiyah yang sangat penting. Ini kaitannya dengan tarbiyah i'tiqadiyah kita, pendidikan akidah kita. Ya, tentang ahamiyatu tauhid al-uluhiyah. Tentang urgensi dari tauhid uluhiyah. Ya, jelas di sini ilah hukum, ya, ilah, ya, ilah ini adalah ma'bud. Ya. Jadi maka sering diartikan kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'buda, ya, la ma'buda, tidak ada yang disembah, ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makluh itu adalah ma'bud. Ya. Yaitu ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Ya, jadi itu arti dari ilah, sesuatu yang disembah. Jadi di sini menunjukkan akan pentingnya tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ya. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Beberapa ulama membuat definisi, ya, dari tauhid uluhiyah ini. Ada yang panjang, ada yang pendek. Intinya adalah bagaimana tauhidullah bi af'alil ibad. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan para hamba. Ya. Ada juga yang mengartikan ifradullah ta'ala bijami'i anwa'il ibadah. Yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis peribadahan, baik itu sholat, baik itu zakat, puasa, ya, baik itu qaulan dalam bentuk perkataan atau amalan dalam bentuk amalan, zahiran apa yang tampak, kemudian batinan apa yang tidak tampak. Semua jenis ibadah itu, ya, bagaimana itu hanya kita tujukan kepada satu zat saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pengertian dari tauhid uluhiyah. Paham ya insyaallah ya? Ya, tauhid uluhiyah itu bagaimana ifradullah bijami'i anwa'il ibadah. Ya, atau tauhidullah bi af'alil ibad. Ya. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan para hamba. Ya. Atau mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua jenis ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para hamba. Ya. Jadi ini ikhwafil arsyadakumullah, dan
Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Dan inilah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul sepanjang zaman. Ya. Bagaimana tidaklah mereka mendakwahkan kepada para kaum kecuali anibudullah wajtanibut taghut, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut itu apa pengertian taghut? Ya. Taghut itu adalah ma'ubida min ghairillah, apapun yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan apapun yang ditaati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas di sini. Tidaklah para nabi dan rasul, ya, itu diutus kecuali membawa misi tauhid uluhiyah ini untuk para kaumnya bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah misi utama juga, ya, tujuan utama juga dari penciptaan jin dan manusia. Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Liya'budun ini kalau dipanjangkan jadi liya'buduni. Ya. Liya'buduni. Di situ ada ya, ya. Yang menunjukkan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan liya'buduni di sini adalah liwahiduni, untuk mentauhidkan aku di dalam beribadah. Jadi ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Karena pada dasarnya, ya, pada dasarnya manusia, ya, itu suka melakukan kebaikan. Naluri dasar manusia itu suka melakukan kebaikan. Tapi kebaikan itu untuk siapa? Nah, fitrahnya memang mentauhidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alam ruh saja semua manusia sudah ditanya, alastu birabbikum, jawabnya apa? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Tapi kemudian banyak sekali hal nanti ketika manusia sudah lahir akan ada hal-hal yang bisa melencengkan manusia tersebut dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diingatkan lagi tentang tauhid ini. Ya. Dan ini ikhwafil arsyadakumullah yang harus menjadi dasar kita dalam hidup di dunia ini. Gak ada tujuan yang lain kecuali hanya mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kita melakukan kebaikan. Ya. Ini juga yang harus kita tanamkan pertama kali kepada anak-anak kita. Dan ini juga yang menjadi kurikulum utama pendidikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kalau kita lihat, Luqman Al-Hakim itu punya beberapa wasiat yang diberikan kepada anaknya. Yang pertama apa? Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya apa? La tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas kebalikan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid uluhiyah.
Ini wahfil arsyadakumullah yang harus jadi perhatian kita bersama. Dan di antara keutamaan dari tauhid uluhiyah ini adalah yang paling utama dari tauhid yang lain. Ya. Kalau tauhid rububiyah nanti kita jelaskan apa itu tauhid rububiyah. Ya. Ini tauhid rububiyah ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah pun, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah mereka udah bener. Ya. Tapi tauhid uluhiyah mereka ini yang belum benar. Ya. Dan banyak manusia-manusia sekarang ini yang seperti ini, ketika ditanya yang menciptakan kamu siapa? Allah. Tapi kenapa kamu nggak sholat? Ya. Tapi kenapa kamu nggak mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam hukum? Tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam sosial, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam politik. Ini bagaimana banyak sekali ketika orang ditanya tentang rububiyatullah, ya, tentang tauhid rububiyahnya, itu secara naluri manusia dan secara sadar mengatakan yang menciptakan ini semua ya Allah. Tapi dalam prakteknya, maka tadi tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan para hamba. Jadi di antara kelebihan dari tauhid uluhiyah ini adalah dari sisi amali. Ya, dari sisi amali. Jadi bukan omdo doang, bukan wacana, bukan sekedar teori, tapi praktek, hakikat amalnya seperti apa. Ini tauhid uluhiyah. Ini wahfil arsyadakumullah. Ya, dan tentu banyak sekali lagi, banyak lagi yang lain, ya. Keutamaan dari tauhid uluhiyah yang di sini Allah Subhanahu wa taala jelas ya untuk menegaskan ya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 hal yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian ayat berikutnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabb, ya, Rabbu, Rabb, as-samawat, langit-langit, wal ardi, dan juga bumi, wama, ya, dan apa-apa. Ma di sini adalah ma apa? Mausul, ya. Bainahuma, antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Ada sebagian ulama yang menartikan wama bainahuma adalah makhluqat, yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Artinya adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Ya. Wa rabbul masyariq, dan juga Rabb
ya masyarik, ya tempat apa terbitnya matahari. Ya. Ini khafila arsyadakumullah. Di sini Rabb, di sini penegasan dari tauhid apa? Rububiyah. Ya. Di tauhid rububiyah itu apa? Kalau tadi tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah bi af'alil ibad. Kalau tauhid rububiyah itu adalah ifradullah bi af'alihi. Ya. Udah, kita kasih definisi yang pendek-pendek saja. Ya. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam apa? Dalam amalan-amalannya. Dalam tindakan-tindakannya, termasuk juga dalam sifat-sifat fi'liyahnya. Ya, ini adalah tauhid rububiyah. Apa itu amalan-amalan atau apa tindakan-tindakan atau fi'il-fi'il Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di antaranya adalah al-khalq, penciptaan. Ya, siapa yang menciptakan? Ya Allah saja. Al-mulk, kekuasaan. Siapa yang menjadi penguasa yang hakiki? Ya Allah saja. Kemudian fit tadbir, dalam mengurusi, mengelola seluruh alam semesta ini. Siapa? Ya hanya Allah saja. Ya. Jadi ini bedanya ya, tauhid uluhiyah sama tauhid rububiyah. Bagaimana dalam tauhid rububiyah ini kita sebagai seorang hamba meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya apa? Sesembahan yang menciptakan, yang menguasai, yang mengurusi semuanya, termasuk mengurusi semua itu ya yang memberi rizki, kemudian mengawasi, ya mengelola dan semuanya. Dari A sampai Z itu Allah saja. Ya, Allah saja. Ini adalah tauhid rububiyah. Jadi kalau tadi adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi amalan kita, ya, mentauhidkan hanya Allah saja yang kita tuju. Tapi kalau dalam rububiyah di sini adalah bagaimana kita meyakini, bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai, mengurusi dan seterusnya. Ini wafil arsyadakumullah, insyaallah bisa dipahami tauhid rububiyah. Dan ini yang tadi kita katakan, kalau tauhid rububiyah ini ya bahkan kufar Quraisy, ya orang-orang kafir ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu pun mengatakan man khalaqas samawati wal ard, jawabannya la yaqulun Allah. Mereka pasti mengatakan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau tauhid rububiyah ini banyak yang apa? Banyak bukan orang beriman pun juga secara fitrah ya juga meyakininya. Gitu. Nah, ini ikhwafil arsyadakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb langit-langit dan bumi, dan antara keduanya tadi sudah kita jelaskan, yang dimaksud antara keduanya adalah para makhlukat, ya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, para makhluk apapun itu bentuknya. Wa rabbul masyariq, dan juga Rabb apa? Masyariq, tempat terbitnya matahari. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa di sini disebutkan hanya masyariq? Ya, tempat terbitnya saja. Kenapa enggak disebutkan maghrib, tempat terbenamnya? Kalau dalam ayatnya kan ada Rabbul
masyarik wal magharib dalam ayat-ayat yang lain. Ada juga Rabbul masyriqaini wal maghribaini. Kenapa di sini kok cuma satu saja Ustaz, masyarik, timur doang? Baratnya kok nggak disebut? Ya, tempat terbenamnya kok nggak disebut? Ya, ini ada beberapa tafsir dari para ulama. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak para mufassir, ya, ini adalah lidalalatiha. Otomatis yang namanya masyarik itu pasti ada magharibnya, gitu ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan ini justru bentuk ijaz. Ya, kalau kita belajar balaghah, ya, ini ada beberapa mahasiswa UMS kita ngajar balaghatul Quran. Ya, kalau ada yang teman-teman masih ingat, itu di situ ada ijaz. Ada bagian dari balaghah itu ijaz, yaitu disingkat. Ya, di antara bentuk kebalaghahan Al-Qur'an, keindahan Al-Qur'an, kesusastraan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang panjang, ya, itu disingkat. Tapi menyingkatnya itu tidak merubah makna. Karena kalau ada masyarik otomatis ada magharib. Ada timur otomatis ada barat. Ada tempat terbit berarti otomatis ada tempat tenggelam, gitu ya. Jadi ini sengaja bagian dari balaghatul Quran, balaghah Al-Quran, ya, ini diijazkan, disingkat, ya, dimana ini tidak mengurangi maknanya, dimana tetap Rabbul masyarik wal magharib, ya, gitu ya, maknanya seperti itu. Ada juga pendapat yang ini juga dinukil oleh beberapa mufassir, yang dimaksud masyarik di sini adalah bintang-bintang timur. Ya, bintang-bintang yang posisinya berada di timur. Jadi ini bukan tempat terbit, tetapi maksudnya adalah bintang-bintang yang dari timur. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi ala kulli hal, inilah makna yang disampaikan oleh para mufassir, dan sekali lagi ini merupakan penegasan dari rububiyatullah, ya, rububiyatullah. Wa fil arsyadakum, ada poin tarbawi yang penting sekali, dan ini satu poin yang kemarin kita sebelum pulang dari Madinah, salah satu yang dipesankan oleh syekh kita, Syekh Yahya Al-Yahya, Syekh Dr. Yahya Al-Yahya. Beliau dulu dosen di Universitas Islam Madinah, kemudian pensiun menjadi pengajar di Masjid Nabawi, dan beliau mempunyai banyak karangan-karangan, mempunyai banyak masyru' dakwah, punya banyak yayasan-yayasan. Ya, kebetulan kita hampir tiap pekan, ya, kajian. Beliau punya fiqhun nafas, ya, fiqhun nafas itu luar biasa sekali, fikih jiwa, ya. Sebelum pulang kita sempat sowan, dan diantara pesan beliau adalah sambungkan dalam dakwahmu, dalam pendidikanmu kepada umat, kepada santri-santrimu, antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, ya. Dan ini yang ada dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca ini, dalam surah As-Saffat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna ilahakum lawahid, ya. Di sini ada kandungan tauhid uluhiyah. Kemudian ayat berikutnya apa? Rabbus samawati wal ard. Di sini ada kandungan tauhid rububiyah, ya, dimana akhir-akhir ini sering kita dapatkan, ya, beberapa narasi atau kajian-kajian yang seolah mendikotomi antara keduanya, ya, atau mungkin mengesampingkan salah satunya. Di satu sisi nggak terlalu perhatian tuh tentang tauhid uluhiyah, nggak terlalu perhatian itu tentang syirkiyat, amalan-amalan syirik, ya. Bahkan kemudian
melakukan kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang di situ sangat mungkin atau menjadi celah bagi terjadinya sebuah kesyirikan. Ya. Sebaliknya ada juga yang kurang kuat dalam tauhid rububiyahnya, ya, kurang kuat dalam mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam, ya, kurang kuat menyadarkan umat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Razik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Malik, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengurusi semuanya, ya. Kurang kuat menggali tentang itu. Dan kalaupun digali seringnya kemudian terpisah tadi. Padahal seharusnya dihubungkan. Ya, bagaimana tauhid rububiyah yang kuat itu akan mengantarkan kepada tauhid uluhiyah. Seseorang yang meyakini dengan betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, menyadari dengan dalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menguasai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi rizki, yang memberi segalanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya. Itu seharusnya mengantarkan dirinya kepada tauhid uluhiyah, mengantarkan dirinya kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Seharusnya kan seperti itu. Semakin kuat tauhid rububiyah seseorang, seharusnya tauhid uluhiyahnya semakin kuat. Jadi ini sesuatu yang berhubungan sebenarnya. Jangan dipisah-pisah. Ya. Kadang kita terbawa pada pembagian. Ya. Padahal pembagian itu juga merupakan ijtihad. Ingat, ya. Taksim at-tauhid, ya, atau aqsamut tauhid, pembagian tauhid itu juga ijtihadi untuk memudahkan kita untuk memahami. Kalau ditanya apakah Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya aqsamut tauhid, pembagian tauhid itu dibagi menjadi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ada nggak hadisnya? Nggak ada. Itu ijtihad, istiqra, ya, istinbat dari para ulama dari nas-nas yang ada, ya. Jadi gitu. Bahkan ada pembagian yang lain, ya, ada tauhidullah, ada pembagiannya begini, ada dibagi 2, tauhidullah fil ma'rifah wal itsbat, yang pertama, ya, jadi tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi tadi pengetahuan dan penetapan, ya. Ada yang kedua adalah tauhidullah fit talab wal qasad, ya. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita mencari sesuatu atau menuju sesuatu. Ada sebagian ulama membaginya menjadi 2. Ada juga yang membaginya jadi 4. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid al-mulkiyah. Ya. Nah, ini kan yang benar yang mana, Ustaz? Ya, ini kan namanya juga pembagian. Ini sesuatu yang ijtihadi. Kayak kita pembagian sesuatu, ada yang membaginya jadi 3, ada yang membaginya jadi 4. Ya, ini ijtihadi untuk memudahkan kita semua memahami tauhid. Nah, seringnya pembagian ini kemudian menjadi orang itu menjadi terkotak-kotak gitu. Ya, fokusnya jadi mengabaikan satu sama yang lain, padahal ini semua tauhid ini berhubungan. Tauhid asma wa sifat itu kalau benar-benar kita dalami asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mentadabburinya, kita memahaminya, itu akan mengantarkan kita kepada tauhid uluhiyah, ya. Akan menguatkan tauhid rububiyah kita. Jadi ini sesuatu yang saling berkaitan. Adapun pembagian-pembagian itu adalah ijtihadi. Meskipun ijtihad itu tentu berdasarkan dalil, ya. Dan sepanjang sejarah ada ulama yang membaginya menjadi 2, ada yang
membaginya menjadi 3. Ya, ada yang kemudian mengeluarkan mulkiyah itu dari rububiyah, disendirikan ya sebagai untuk penekanan, karena di eranya seperti yang diijtihadkan oleh Said Qutb misalnya. Karena di eranya ketika itu memang tauhid mulkiyah ini lemah gitu. Ya, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemerintahan yang dilaksanakan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam politik yang digunakan bukan politik Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian disendirikan, yaitu ijtihad beliau. Ya, tapi intinya apa? Taksim at-tauhid ini ya, taksim at-tauhid ini memang ijtihadi, memang istimbati atau istiqra'i, sesuatu yang disimpulkan dari ayat-ayat yang ada. Untuk apa? Untuk memudahkan kita ya dalam mempelajari tauhid ini. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kita meyakini segenap semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita ya, yang mengurusi kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang menguasai kita semuanya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah yang penting untuk kita ketahui dan kita hubungkan, yaitu antara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah yang sering terputus. Ya, padahal ini sesuatu yang kemudian penting untuk kita kaitkan dan menguatkan satu sama lain. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib. Ya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia, yaitu langit yang terdekat, langit yang paling bawah. Jadi dunia itu artinya paling bawah ya, atau paling rendah. Jadi sebenarnya dunia ini kalau dari sisi bahasa aja dunia itu udah pertama bahasa Arab ya, kemudian yang kedua ini sesuatu yang rendah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dari sisi bahasa aja kita sebenarnya sudah sadar bahwasanya dunia ini sesuatu yang paling bawah, paling rendah gitu. Jadi jangan menjadi tujuan. Kita harus menjadikan tujuan kita hidup ini adalah sesuatu yang paling tinggi ya. Bizinatinil kawakib, bizinatinil kawakib, dengan hiasan bintang-bintang ya. Zinah di sini adalah hiasan ya. Zinatin, ingat ini kalau membaca jangan sampai salah ya. Tanwin ketika bertemu dengan sukun, sesuatu yang sukun, maka tanwin itu berubah menjadi nun ya. Karena nggak mungkin sukun ketemu sukun, itu nggak mungkin ya. Dan tanwin itu pada hakikatnya adalah nun mati ya. Jadi tanwin itu pada hakikatnya adalah nun mati. Nah, nun sukun. Nah, sukun ketemu sukun kan nggak mungkin ya kan? Bacanya gimana? Bizinatin al-kawakib gitu ya. Kan nggak mungkin sukun ketemu sukun, itu nggak mungkin. Maka harus salah satunya atau yang pertama dikasrohkan untuk bisa nyambung. Jadi yang tin itu artinya itu adalah tanwin, dan tanwin itu adalah nun mati pada hakikatnya ya. Kemudian dikasih harokat menjadi kasrah ya, jadinya bacanya bizinatinil kawakib ya. Kalau di Quran terbitan Indonesia biasanya ada tambahan nunnya ya. Tapi kalau antum belinya Quran ini, apalagi Quran beberapa Quran ya, ini hatta Quran terbitan mana Indonesia pun
tapi kemudian dia kalau ngambil mushafnya atau ngambil film aslinya dari penerbit-penerbit Timur Tengah, itu nggak ada kadang. Ini kalau kita nggak paham cara bacanya, macane piye iki, bizinatin al kawakib atau bizinatil kawakib, ya salah ya. Jadi harus bizinatinil kawakib, karena ingat tanwin itu aslinya adalah nun mati, dan mati ketemu mati ya nggak bisa ya, makanya salah satunya harus diharokatin, jadinya bizinatinil kawakib gitu ya. Ya, jadi nanti jangan sampai salah ya, meskipun nggak ada tanda nun di bawahnya sebagaimana terbitan-terbitan Indonesia ya. Jadi kalau ketemu itu nanti jangan bingung ya, jangan bingung. Kemudian ada juga riwayat yang lain, qiraat yang lain, bacanya adalah bizinatil kawakib. Ada, tapi itu qiraat yang lain ya. Kalau kita kan pakainya hafaz ya, jangan kemudian dibacanya bizinatil kawakib ya, bizinatil kawakib. Nah, kalau ada orang baca bizinatil kawakib ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia pakai qiraat yang lain, wah masya Allah ya. Kemungkinan yang kedua dia tidak bisa cara membacanya dengan menggunakan hafaz dia nggak bisa bacanya, seharusnya dibaca bizinatinil kawakib, karena kok tanwin ketemu sukun, ya wis bizinatil kawakib, itu salah ya. Jadi hati-hati di sini, meskipun ada riwayat atau qiraat yang lain yang memang bizinatil kawakib ya. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid, dan sebagai penjaga ya. Jadi bintang-bintang itu juga menjadi penjaga min kulli, min dari kulli ya, segala syaitan, setan, marid ya. Marid di sini artinya adalah durhaka atau pembangkang ya. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib ya. Mereka tidak bisa mencuri dengar, yasma'una ini adalah mendengarkan ya, mencuri dengar, ilal mala'il a'la kepada malaikat ya yang paling tinggi, kecuali wa yuqdafuna min kulli janib, kecuali mereka akan dilempari dari segala sisi. Jadi ini arti secara keseluruhannya tidaklah. Jadilah di sini lebih tepatnya diartikan sebagai nafyin ya. Tidaklah mereka ya mencuri dengar kepada malaikat yang paling tinggi, kecuali mereka akan dilempari dari segala sisi ya. Jadi ini ikhwah fillah arsyadakumullah juga dijelaskan oleh Imam As-Sa'di ya dalam tafsirnya, bahwasanya di antara fungsi dari kawakib ya, bintang-bintang itu selain sebagai zinah, sebagai hiasan bagi langit, itu juga sebagai penjaga ya, penjaga dari setan-setan. Duhura walahum adabu wasib. Duhura untuk mengusir mereka bintang-bintang tersebut, walahum dan bagi mereka adabun ya, adab atau siksa wasib. Wasib ini sering diartikan kekal ya. Jadi adzabun wasib ini adalah adab yang kekal. Illa kecuali man siapa, yaitu setan dari setan-setan tadi, khotifal khotfata mencuri, maksudnya ini adalah mencuri dengar, faatba'ahu
ya, maka akan diikuti atau dikejar syihabun thaqib, ya, bintang-bintang atau meteor-meteor yang melesat, ya. Jadi ini ikhwah fillah asyhadakumullah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, di antara fungsi dari kawakib, ya, selain sebagai zinah, dalam ayat ini disebutkan adalah sebagai penjaga, ya, penjaga langit, ya, dari setan-setan, di mana setan ini selalu berusaha untuk mencuri dengar ke atas, ya, mencuri dengar ke atas apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ingin merubah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ketika itu, kemudian juga mencuri informasi-informasi tentang takdir, ya, itu kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang tersebut, ya, kemudian dengan syihabun thaqib, dengan bintang-bintang yang melesat, atau sering ada yang mengartikannya dengan meteor, ya. Jadi ada juga yang mengatakan berarti itu meteor-meteor itu kalau turun itu komet-komet atau itu lagi ngejar setan, Ustaz. Allah alam, ya, Allah alam. Jadi itu ikhwah fillah arsyadakumullah, kita cukupkan sekian, insyaallah nanti kita lanjutkan, masih nyambung dengan ayat berikutnya, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Ini poin yang paling penting, tapi insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi 2 poin tadi tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah yang harus menjadi perhatian kita, dan ini saling menguatkan dan penting untuk kita sambungkan hingga benar-benar kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Kemudian juga dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fungsi kawakib, tentang fungsi bintang-bintang, dan ini tentu penting untuk kita perkuat dengan meningkatkan wawasan antariksa kita atau wawasan astronomi kita, yang dari sini kita bisa lebih memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta. Kemudian kita bisa lebih memahami apa yang Allah sampaikan pada ayat-ayat Qur'aniyah ini. Ya, aqulu ma tasma'un, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.